Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu saya mengambil materi dari organisasi yang ada di kampus, yaitu salah satunya adalah organisasi HMI. Baik, di sini saya akan membahas 6 poin penting yang ada di HMI, yaitu adalah yang pertama, biografi dari HMI, biografi dari pendiri HMI tersebut. Yang kedua, latar belakang pendidikan dari pendiri HMI itu. Yang ketiga, sejarahnya HMI. Yang keempat, visi misi dari HMI itu. Yang kelima, program kerjanya apa saja. Yang keenam, itulah pemahaman HMI terhadap Pancasila. Baiklah, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu biografi dari pendiri HMI tersebut. Pendiri HMI itu yang bernama Lavran Pane, yang terlahir di Padang Sidampuan pada tanggal 5 Februari 1922. Menurut berbagai tulisan sebelumnya, disebutkan bahwa Lavran Pane ini lahir pada 12 April 1923 di Kampung Panguraban, Kecamatan Sipiruk, sebuah kecamatan yang terletak di kaki Gunung Silbolbol 38 km ke arah utara dari Kota Salak, Padang Sidampuan, ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Lavran Pane wafat pada tanggal 24 Januari 1991. Lavran Pane adalah salah satu pendiri himpunan mahasiswa Islam yang mendapat gelar pahlawan nasional dari pemerintah pada tahun 2017. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah riwayat dari pendidikan pendiri HMI tersebut. Riwayat pendidikan Lavran Pane yaitu adalah Lavran Pane pernah berpendidikan di sekolah pesantren Muhammadiyah Sipirok, tapi di kini dilanjutkan oleh pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Setia dekat desa Persominan Sipirok. Dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, Lavran Pane ini mengalami perpindahan sekolah yang seringkali dilakukan, hingga pada akhirnya Lavran Pane meneruskan sekolah di kelas 7 di HIS Muhammadiyah, menyambung ke Taman Dewasa Raya Jakarta, Taman Dewasa Jaya Jakarta, sampai pecah Perang Dunia Kedua. Pada saat itu ibu kota pindah ke Yogyakarta dan sekolah Islam STI, yaitu adalah sekolah tinggi Islam, yang semula di Jakarta juga ikut pindah ke Yogyakarta. Wawasan dan intelektual Lavran Pane berkembang saat proses perkuliahan yang membawa pengaruh pada dirinya. Lavran Pane yang ditandai dengan semakin banyak buku-buku Islam yang ia baca sebelum tamat dari STI. Lavran Pane pindah ke Akademi Ilmu Politik atau AIP pada April 1948, Universitas Gadjah Mada atau UGM, yang kemudian dinegerikan pada tahun 1949. Tercatat di dalam sejarah Universitas Gadjah Mada, Lavran Pane termasuk salah satu mahasiswa yang pertama kali lulus mencapai gelar sarjana, yaitu pada tanggal 26 Januari 1953. Dengan sendirinya, Dr. Andes Lavran Pane menjadi salah satu sarjana ilmu politik pertama di Indonesia. Selanjutnya, Lavran Pane lebih tertarik di lapangan pendidikan dan keluar dari Kementerian Luar Negeri dan masuk kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itulah dia sedikit tentang latar belakang pendidikan dari Lavran Pane. Baiklah, kita langsung ke pembahasan yang ketiga, yaitu sejarah berdirinya HMI. Sejarah singkatnya berdirinya HMI yaitu adalah sebelum berdirinya HMI, awal mulanya pada tahun 1946 telah terbentuk terlebih dahulu organisasi kemahasiswaan yang memiliki nama Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta atau disingkat dengan PMY, di mana anggotanya terdiri dari kumpulan mahasiswa tiga perguruan tinggi, yaitu adalah STI dan Balai Perguruan Tinggi dan Gadjah Mada. Yang dimana berdirinya organisasi Perserikatan Mahasiswa ini ternyata satu tidak efektif sebab organisasi tersebut tidak serius dengan komitmen untuk kepentingan mahasiswa dengan benar.
Sehingga pada waktu itu mahasiswa menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman sehingga ingin mendirikan organisasi sendiri yang terisah dari PMY. Gagasan ingin membuat organisasi diprakarsai oleh seorang mahasiswa yang berada di Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Islam, yaitu yang bernama Lafran Pane. Pertama-tama ia melakukan pembicaraan dengan rekannya, yaitu mengenai ide-ide untuk membentuk organisasi kemahasiswaan dengan aliran nilai keislaman. Setelah melakukan pembicaraan sehingga dirasa mendapat cukup dukungan, Lafran Pane kemudian pada bulan November tahun 1946 mengadakan rapat dengan mengundang mahasiswa Islam yang berada di perguruan tinggi di Yogyakarta. Lafran Pane mendirikan HMI bersama 14 orang mahasiswa STI lainnya tanpa campur tangan pihak luar. Pada awal pembentukannya, HMI bertujuan diantaranya antara lain untuk mempertahankan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia dan menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Sikap gerak cepat yang diambil ditunjukkan karena kebutuhan akan adanya organisasi Islam sudah sangat mendesak. Latar belakang pemikiran Lafran Pane untuk mendirikan HMI saat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat itu jika dia dari kehidupan mahasiswa yang beragama Islam ternyata masih belum paham dan mengamalkan ajaran agama Islam. Hal ini disebabkan karena sistem pendidikan yang ada dan kondisi masyarakat saat itu banyak terkena pengaruh aliran sosialis hingga komunis, sehingga dianggap perlu mendirikan organisasi mahasiswa yang mengandung nilai-nilai keislaman. Yang kedua, pada umumnya organisasi mengandung nilai-nilai keislaman. Yang kedua itu pada umumnya organisasi mahasiswa memang harus memiliki kemampuan untuk mengikuti ide mahasiswa yang menginginkan inovasi dan berbagai bidang, salah satunya yaitu pemahaman dan penghayatan akan ajaran agama Islam itu. Fase-fase perkembangan dalam perjuangan bangsa Indonesia. Dalam perjalanan himpunan mahasiswa Islam sepanjang sejarahnya dari sejak berdirinya fase antara lain yaitu yang pertama fase konsolidasi spiritual dan proses berdirinya HMI pada tahun 1946 sampai dengan 1947. Yang kedua, fase berdirinya dan pengokohan pada tanggal 5 Februari sampai tanggal 30 November 1947. Yang ketiga itu fase perjuangan bersenjata perang kemerdekaan menghadapi pengkhianatan dan pemberontakan PKI pada tahun 1947-1949. Dan yang keempat itu fase pembinaan dan pengembangan organisasi pada tahun 1950 dan 1963. Yang kelima, fase tantangan. Di fase tantangan itu pada tahun 1964 sampai dengan 1965. Yang keenam, fase kebangkitan HMI sebagai pejuang Orde Baru dan pelopor kebangkitan Angkatan 66, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1968. Yang ketujuh itu fase partisipasi dalam pembangunan 1969 sampai dengan 1970. Yang kedelapan itu fase pergolakan pembaharuan pemikiran pada tahun 1970 sampai dengan 1998. Yang ke-9 itu fase reformasi yang pada tahun itu yang terjadi pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2000. Dan fase yang ke-10 itu fase tantangan awal abad ke-21. Yang ke-11 adalah fase kebangkitan kembali. Nah, itulah dia beberapa fase-fase yang dialami yang ada pada HMI. Kita ke latar belakang HMI sekarang. Latar belakang sejarah berdirinya HMI ditinjau dari secara umum ada 4 latar belakang sejarah berdirinya HMI, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama dilihat dari situasi dunia internasional, di mana berbagai argumen telah diungkapkan sebab-sebab kemunduran umat Islam, tetapi hanya satu hal yang mendekati kebenaran, yaitu bahwa kemunduran umat Islam diawali dengan kemunduran berpikir, bahkan sama sekali menutup kesempatan untuk berpikir yang jelas
ketika umat Islam terlena dengan kebesaran yang dari keagungan masa lalu, maka pada saat itu pula kemunduran menghinggapi kita. Akibat dari keterbelakangan umat Islam, maka muncullah gerakan untuk menentang keterbatasan seseorang melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh. Gerakan ini disebut dengan gerakan pembaharuan. Gerakan pembaharuan ini ingin mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang totalitas, di mana disadari oleh kelompok ini bahwa Islam bukan hanya terbatas kepada hal-hal yang sakral saja, melainkan juga merupakan pola kehidupan manusia secara keseluruhan. Untuk itu, sasaran gerakan pembaharuan atau reformasi adalah ingin mengembalikan ajaran Islam kepada proporsi yang sebenarnya, yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dengan timbulnya ide pembaharuan itu, maka gerakan pembaharuan di dunia Islam bermunculan seperti di Turki pada tahun 1720 dan Mesir 1807. Begitu juga penganjurannya seperti Rifa'ah Badawi At-Tantawi sampai dari tahun 1801 sampai dengan 1873. Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai dengan 1905. Dan Sayyid Ahmad Khan dari India itu sampai tahun 1817 dan sampai pada 1898. Yang kedua itu yang melatar belakanginya itu adalah tentang situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 1996, Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Maka sejak itu pula lah Indonesia dijajah Belanda. Imperialisme Barat selama kurang lebih 350 tahun membawa kurang lebih 350 tahun membawa paling tidak 3 hal, yaitu penjajahan itu sendiri dengan segala bentuk pemikirannya, dengan segala bentuk implikasinya. Yang kedua itu misi dan zending agama Kristiani. Yang ketiga, peradaban Barat dengan ciri sekulerisme dan liberalisme. Setelah melalui perjuangan secara terus-menerus dan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta sang Dwi Tunggal proklamasi atas nama bangsa Indonesia mengumandangkan kemerdekaannya. Yang ketiga tuh sebab latar belakang berdirinya HMI itu adalah kondisi mikrobiologis umat Islam di Indonesia. Kondisi umat Islam sebelumnya berdirinya HMI dapat dikategorikan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama sebagian besar yang melakukan ajaran Islam itu hanya sebagai kewajiban yang dilibatkan yang diadatkan seperti dalam upacara perkawinan, kematian dan kelahiran. Yang kedua yaitu adalah golongan alim ulama dan pengikut-pengikutnya yang mengenal dan mempraktikkan ajaran Islam sesuai dengan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga itu adalah golongan alim ulama dan pengikut-pengikutnya yang terpengaruh oleh mistikisme yang menyebabkan mereka berpendirian bahwa hidup ini adalah kepentingan akhirat saja gitu. Dan yang keempat itu golongan kecil yang mencoba menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman selaras dengan wujud dan hakikat agama Islam. Mereka berusaha supaya agama Islam itu benar-benar dapat dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia. Yang keempat itu penyebab yang melatar belakangi itu adalah kondisi perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan. Ada 2 faktor di sini yang sangat dominan yang mewarnai perguruan tinggi atau PT dan dunia kemahasiswaan sebelum HMI berdiri. Yang pertama itu adalah sistem yang diterapkan dalam dunia pendidikan umumnya dan PT khususnya adalah sistem pendidikan Barat yang mengarah kepada sekularisme yang mengandalkan agama di setiap aspek kehidupan manusia. Yang kedua, adanya Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta atau PMY dan Serikat Mahasiswa Indonesia atau SMI di Surakarta, di mana kedua organisasi ini di bawah pengaruh komunis. Bergabungnya 2 paham ini
sekuler dan komunis melanda di dunia PT dan kemahasiswaan, menyebabkan timbulnya krisis keseimbangan yang sangat tajam, yakni tidak adanya keselarasan antara akal dan kalbu, jasmani dan rohani, serta pemenuhan antara kebutuhan dunia akhirat. Ya, itulah yang melatar belakanginya berdirinya organisasi HMI. Dan sekarang kita beralih ke poin yang keempat, itulah dimana apa saja sih visi misi dari HMI, dari organisasi HMI tersebut. Nah, di sini adalah visinya itu adalah terbinanya insan akademis pencipta pengabdi, bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan misinya yaitu adalah membina pribadi muslim untuk mencapai akhlakul karimah. Yang kedua itu mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya. Yang ketiga itu mempelopori pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia. Yang keempat adalah memajukan kehidupan manusia dalam mengamalkan dinul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kelima, memperkuat ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam di dunia. Dan yang keenam itu berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional. Yang ketujuh adalah usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan huruf A sampai dengan E, dan sesuai dengan azas, fungsi dan peran organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, itulah dia dari visi misi HMI tersebut. Lanjut kita ke poin yang kelima, yaitu adalah apa saja sih program kerja di organisasi HMI tersebut. Nah, di sini secara umumnya ada 6 bidang nih dalam organisasi HMI tersebut. Itu adalah yang pertama itu dalam bidang administrasi dan kesekretariatan. Yang kedua dalam bidang keuangan dan perlengkapan. Yang ketiga itu bidang penelitian, pengembangan dan pembinaan anggota. Yang kelima di bidang kewirausahaan dan pengembangan profesi. Dan yang keenam itu adalah bidang perguruan tinggi dan bidang perguruan tinggi, kemahasiswaan dan kepemudaan. Masing-masing bidang ini memiliki fungsi personalinya masing-masing. Tapi kalau secara umumnya ya, yang pertama itu adalah kan dari bidang dari bidang administrasi dan kesekretariatan, yaitu programnya seperti pelatihan surat menyurat, pengadaan sekretaris dan lain-lainnya. Yang kedua itu dalam bidang keuangan dan perlengkapan, yang dimana di sini itu programnya seperti pengadaan inventaris, komisariat, mengelola keuangan komisariat dan lain-lainnya. Yang ketiga itu dalam bidang penelitian, pengembangan dan pembina anggota. Di sini tuh programnya adalah latihan kader, memfollow up ke HMI-an, teras literasi dan lain-lainnya. Yang keempat itu dalam bidang pemberdayaan perempuan. Yang di sini itu adalah program adanya program Kohati, mengabdi, kalau itu sih adalah adanya program Kohati. Dan yang kelima itu bidang kewirausahaan dan pengembangan profesi. Di dalam program ini adalah sebagai kita ketahui itu adalah mengawal isu-isu kampus, menghidupkan masjid dan lain-lain sebagainya. Dan yang keenam bidang perguruan tinggi, kemahasiswaan dan kepemudaan. Di sini tuh programnya Yang kelima itu adalah program dari bidang kewirausahaan dan pengembangan profesi. Itu ialah contohnya sebagai program program yang di sini tuh program yang menjual bisa dikatakan contohnya seperti menjual aksesoris HMI, pelatihan keprofesionalan sesuai jurusan kader, bukalapak waktu LK1 dan lain-lain sebagainya. Dan yang keenam itu dalam bidang perguruan tinggi, kemahasiswaan dan kepemudaan.
Di sini programnya itu ialah mengawal isu-isu kampus, menghidupkan masjid dan lain sebagainya. Nah, itulah dia tadi program-program kerja secara umumnya dari organisasi HMI tersebut. Dan kita ke poin yang terakhir, yaitu adalah pemahaman HMI terhadap Pancasila. Jadi pemahaman HMI terhadap Pancasila itu ialah sebenarnya HMI itu adalah berasaskan Islam, tetapi pernah juga berasaskan Pancasila di mana pada masanya Soeharto, tapi kembali lagi berasaskan Islam setelah runtuhnya rezim Soeharto. Tetapi walaupun tidak berasaskan Pancasila, bukan berarti HMI anti Pancasila. Ya, kader HMI juga bagian dari negara Indonesia, sehingga tetap kader HMI memiliki Pancasila sebagai ideologinya. Dan juga sejarah perjuangan HMI tidak bisa lepas dari sejarah perjuangan Indonesia. Alhasil sangat berkaitan erat bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila oleh diri kader HMI tersebut dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara. Tetapi kita bisa mengkaitkannya dengan nilai-nilai dasar perjuangan yang ada di HMI, yaitu adalah seperti yang pertama, contoh itu kan pada NDP bab 1 dan NDP bab NDP bab 4. Di sana bisa kita mengkaitkannya dengan Pancasila yang pertama, itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana di sana menjelaskan tentang suatu keyakinan dan ketakwaan kita kepada Sang Pencipta, bahwa di sanalah keterkaitannya dalam Pancasila yang pertama, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dari pemahaman HMI terhadap Pancasila bisa kita lihat dari nilai-nilai dasar perjuangan HMI, itu bisa disebut dengan yang bisa kita dengar dengan NDP. Itulah di sana kita bisa mengkaitkannya dengan Pancasila, bahwa yang pertama itu kita bisa melihat dari NDP bab 1 dan NDP bab 4. Di sana di mana NDP bab 1 adalah membahas tentang dasar-dasar kepercayaan, dan di NDP bab 4 itu membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa dan peri kemanusiaan, yang sangat erat kaitannya dengan Pancasila yang pertama, itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana di sana sama-sama membahas tentang kepercayaan dan keyakinan, ketakwaan kepada Tuhannya masing-masing. Dan yang kedua itu adalah kita bisa melihat di NDP bab 2 dan bab 7. Di sana di NDP bab itu membahas tentang kemanusiaan, dan di NDP bab 7 juga tentang ilmu kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Di sini sama-sama membahas tentang kemanusiaan, yang dimana kita sangat erat kaitannya dengan Pancasila yang kedua, itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mungkin hanya itu saja presentasi makalah saya tentang materi organisasi yang ada di kampus, itu organisasi HMI. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.